Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejauh yang kita ketahui dari sejarah Indonesia, presiden-presiden Indonesia yang datang silih berganti pada umumnya dijatuhkan atau jatuh dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan. Bung Karno dijatuhkan dengan cara yang paling menyakitkan yang pernah dia bayangkan. Pak Harto juga dijatuhkan dengan cara yang menyakitkan. Ya, ada Pak Habibie, ada Gus Dur yang tidak menyakitkan tetapi sangat memalukan. Jadi dijatuhkan dengan sangat tidak terhormat atau dipermalukan pada waktu itu oleh sistem perpolitikan di Indonesia. Ya, hanya Ibu Megawati dan Pak SBY saja yang lengser dengan kondisi yang baik-baik saja. Walaupun Ibu Megawati sempat mengeluh dan lama sekali pundungnya selama puluhan tahun karena merasa bahwa dirinya dikhianati oleh Pak SBY. Tetapi apapun itu, kita mengetahui bahwa secara umum presiden-presiden Indonesia memang terguling dengan cara yang menyakitkan. Kenapa bisa seperti itu? Anggaplah bahwa ini adalah kutukan bagi negara-negara yang sedang berkembang dan miskin. Karena pada umumnya memang negara-negara yang berkembang dan miskin, sistem perpolitikannya juga belum baik. Apalagi kalau misalkan diberikan demokrasi. Sehingga biasanya mereka di masa suksesi itu transisi yang cukup menyakitkan. Tetapi kita akan berbicara secara spesifik tentang kejatuhan Pak Harto di sini. Siapa yang menjatuhkannya? Konon katanya mahasiswa. Ada jutaan mahasiswa yang pada waktu itu berdemonstrasi di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kalau misalkan kita mau mengkerucutkan terkait dengan tokoh-tokohnya, kita hanya menemukan sedikit orang. Salah satu yang kemudian menjadi sangat terkenal, menjadi sangat fenomenal, dan dianggap sebagai bapak reformasi, itu adalah Pak Amin Rais. Beliau yang dianggap sebagai peruntuh Orde Baru, sebagai penghancur rezim Soeharto dan sebagainya. Tapi ironinya, di masa tuanya beliau banyak dituding sebagai gelandangan politik. Bagaimana sebenarnya? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Pak Harto, sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya memiliki reputasi dan prestasi yang baik, setidaknya di awal-awal masa kekuasaannya. Di 10 tahun masa awal pemerintahannya, beliau itu menciptakan sebuah perubahan yang sangat radikal di Indonesia. Dari negara yang miskin berubah menjadi negara menengah ke bawah, kemudian pertumbuhan ekonominya sekitar 5, 6, 7, 8%, kemudian bahwa beliau juga mampu mengangkat masyarakat Indonesia ke arah swasembada beras, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali prestasi yang diukir oleh Pak Harto. Tetapi satu yang jadi masalah itu adalah bahwa dia gak ngikutin istrinya, gak ngikutin saran dari Ibu Tien. Jadi Ibu Tien itu sebenarnya berkata, iya, ketika mereka pillow talk atau yang semacam itu, Bu Tien itu sebenarnya mengeluh dan meminta agar Pak Harto itu segera lengser saja dari jabatannya. Toh misinya untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan di tahun 68-69 itu sudah berhasil. Jadi sekarang mendingan lengser saja sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dan Pak Harto juga pada waktu itu memang merespon itu. Awalnya mungkin tidak, kemudian akhir-akhir tahun 1990-an beliau juga sudah mulai berpikir bahwa ya, saya sudah pikun, saya sudah ompong, badan saya sudah tidak sekuat yang dulu lagi, pikiran saya juga sudah tidak setajam yang dulu lagi, saya pengen mengundurkan diri. Jadi di beberapa kesempatan Pak Harto itu mengatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri. Misalkan Pak Emil Salim pernah dicurhatin bahwa beliau memang mau mundur, kemudian Pak Tri Sutrisno, kemudian ada beberapa momen di mana beliau secara publik mengatakan bahwa sudah sebaiknya ada regenerasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain, di lingkaran terdalam Pak Harto itu ada penjilat-penjilat, ada penjahat-penjahat, dan ada orang-orang yang sudah memiliki kepentingan, yang kepentingan itu akan terancam seandainya Pak Harto tidak berkuasa lagi. Dan banyak di antara mereka yang kemudian ngomong sama Pak Harto, "Pak, jangan lengser. Ini bagaimanapun ini adalah amanat yang diambankan, hanya Bapak yang bisa saja untuk menjalankan ini. Saya sudah keliling-keliling ke seluruh wilayah Indonesia dan menemukan bahwa 90% rakyat Indonesia ingin agar Bapak tetap menjadi presiden." Nah, satu di antara orang yang membujuk Pak Harto untuk tetap menjadi presiden itu adalah Pak Harmoko. Pada waktu itu ketua Golkar, kemudian menteri penerangan gitu ya, Kominfo zaman dulu mah. Zaman sekarang mah. Kita
Kita nggak tahu motif apa yang membuat Pak Harmoko begitu kekeh untuk membuat Pak Harto tetap ada di jabatannya. Cuman ada dugaan bahwa memang pada waktu itu rezimnya sudah benar-benar menciptakan sebuah iklim, menciptakan sebuah ekosistem di mana yang diuntungkan ada, yang dirugikan ada, semuanya sudah terbentuk. Jadi kalau misalkan Pak Hartonya lengser, maka mungkin sistem itu dan ekosistem itu juga akan rusak gitu. Dugaannya sih seperti itu. Tapi ya karena diiming-imingi oleh bahwa rakyat Indonesia masih menginginkan Pak Harto untuk berkuasa dan sebagainya, Pak Harto terlena dengan perkataan itu. Dan keterlenaan itu bahkan ditindaklanjuti, misalkan di pemilu tahun 1997 itu Pak Harto itu setelah menang dalam pemilunya, itu justru malah ngangkat orang-orang terdekatnya untuk jadi pewarisnya. Mungkin Ibu Siti Hardianti Rukmana, putrinya, itu akan diplot menjadi pengganti beliau berikutnya, karena langsung diangkat menjadi menteri. Selain itu, gurita bisnisnya sudah makin besar, jadi orang-orang terpilihnya saja yang akan menjabat sebagai jabatan. Dan orang pilihan yang dimaksud itu adalah kerabatnya, kemudian orang-orang yang memenangkannya dalam pemilu, kemudian orang-orang di circle Golkar, kemudian orang-orang, ya pokoknya orang-orang dekatnya saja gitu. Jadi keluarganya dapat, kemudian orang-orang yang mendukungnya dapat, itu yang jadi komisaris BUMN, yang jadi menteri ini itu semuanya dari ruang lingkupnya sendiri gitu. Kita membicarakannya tentang masa lalu ya, tentang zaman Pak Harto, jangan hubung-hubungkan dengan zaman-zaman yang lain. Tapi Pak Harto pada waktu itu memang seperti itu, karena terlena dengan jabatan dan terlena dengan kekuasaan yang dimilikinya, dan punya asumsi bahwa rakyat Indonesia semuanya memang masih menginginkan dirinya untuk berkuasa. Nah, karena ketidakwaspadaan itu dan karena keterlenaan itulah, maka Pak Harto gagal untuk mengantisipasi sebuah bencana. Jadi di tahun 1996-1997 itu kan ada sebuah masalah yang masih diperdebatkan sampai sekarang apa sumbernya, tapi Thailand collapse ekonominya, gak bisa bayar utang, kemudian menjalar ke Korea Selatan, kemudian masuk ke Cina dan masuk ke Indonesia. Nah, sebenarnya dalam hitung-hitungan paling kasar pada waktu itu, kalau Indonesia mendapatkan hantaman krisis ekonomi, Indonesia itu bisa bertahan. Cuman masalahnya adalah karena korupsinya sudah merajalela, kemudian jabatan-jabatan publik dikuasai oleh orang-orang dekat Pak Harto yang belum tentu berkompeten, belum tentu berkredibel, dan belum tentu berdedikasi, maka semuanya kacau. Pas dilihat kas negara kosong, mau mengelola, yang mengelolanya nggak becus. Nah, barulah saat itu ketahuan bahwa ternyata pemerintahan Pak Harto itu tidak berjalan dengan sangat baik, karena orang-orang di sekelilingnya, circle-circle terdalam yang sudah membuat ekosistem rezim ini berkuasa, justru merekalah yang memakan anggaran negara, merekalah yang telah menghancurkan negara dari dalam. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Mama Rika. Nah, si Big Evil itu punya agenda, punya hidden agenda. Jadi mereka itu kan sangat-sangat membutuhkan Pak Harto dulu ketika harus berhadapan dengan komunis. Jadi gimana caranya menghentikan persebaran komunis di Indonesia? Datangkan Pak Harto. Ingin menghentikan persebaran komunis di Timor Leste, biarkan Pak Harto menguasai wilayah itu dan sebagainya. Pokoknya Pak Harto itu sangat diandalkan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan komunisme. Tetapi tahun 1991 kan komunis sudah hilang, atau sudah gagal, atau sudah kalah dalam tanda kutip dalam perang dingin itu. Nah, makanya Pak Harto perannya sudah tidak dibutuhkan lagi, dan karena Pak Harto pada waktu itu dianggap tidak demokratis, maka Amerika membutuhkan sebuah wacana untuk mendemokrasikan Indonesia. Nah, gitulah, ada peluang ya semacam itu gitu. Nah, maka secara sengaja Amerika Serikat itu minta pada IMF, tolong datangin Pak Harto, kasih skema bantuan-bantuan untuk menyelamatkan ekonomi negara. Nah, sebenarnya skema bantuan yang disodorkan oleh IMF itu justru yang akan merusak ekonomi Indonesia. Jadi udah krisis, dibuat lebih krisis lagi. Dan itu sengaja, itu terang-terangan. Ada lebih dari satu pejabat IMF yang mengatakan bahwa kami sengaja ngasih resep yang menghancurkan ekonomi Indonesia dan lebih masuk lagi, lebih dalam lagi kehancurannya, demi melengsarkan Pak Harto. Jadi mereka sudah, kenapa seperti itu ya? Politik lah, politik itu kepentingan apa? Orang lain mati, orang lain sengsara, ada kerusuhan di Indonesia, bodoh amat, banyak yang meninggal juga nggak peduli. Yang paling penting mah
kepentingan buat elit global yang semacam itulah ya. Nah, itu kan kacau semuanya pada waktu itu. Nah, kekacauan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh temannya Amerika, yaitu Pak Amin Rais. Jadi hubungan antara Pak Amin Rais dengan Amerika Serikat itu sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Pak Amin Rais itu adalah jebolan dari Amerika Serikat, dari Universitas Chicago gitu. Nah, karena itu banyak orang yang kemudian berpikir jangan-jangan Amin Rais itu dikirimkan ke Indonesia oleh Amerika Serikat secara sengaja untuk menghancurkan ekonomi Indonesia dan menghancurkan rezim Pak Harto gitu. Ya, tapi itu hanya selentingan karena latar belakang yang sebenarnya terjadi tentu saja, atau setidaknya yang saya pikirkan itu adalah bahwa Pak Amin Rais memang mungkin ada kedekatan dengan Amerika Serikat, tetapi kepentingan yang paling pastinya itu adalah bahwa Amin Rais melihat bahwa Indonesia di bawah pimpinan rezim itu sangat tidak baik. Jadi sejak tahun 90-an awal, bahkan sejak pulang dari Amerika Serikat tahun 84 atau 86, itu Amin Rais emang sudah secara intensif ngomong sama mahasiswa bahwa rezim yang sekarang nggak bener, bahwa rezim yang sekarang harus digulingkan dan sebagainya. Itu udah terus-terusan secara intensif. Barulah sampai tahun 97 Amin Rais memiliki momentumnya bahwa kalau Indonesia hancur, kalau Indonesia rusak, itu yang menjadi masalah pasti adalah kepalanya. Jadi kalau ikan busuk tuh, yang pertama busuk tuh kepalanya dulu. Dalam hal ini, Indonesia krisis multidimensi, ada banyak kerusuhan di mana-mana, ketidakpercayaan pada lembaga hukum, dan hukum secara umum dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena presidennya, maka harus digulingkan itu presiden. Nah, jadi Pak Amin Rais itu kemudian bekerja sama dalam tanda kutip dengan gerakan-gerakan mahasiswa untuk melakukan tekanan-tekanan, bahkan serangan-serangan kepada pemerintah untuk segera melakukan reformasi. Jadi reformasi itu diantaranya adalah ada banyak sekali, reformasi di birokrasi di Indonesia agar tidak KKN, reformasi di tubuh militer agar dia tidak terlibat pada urusan politik dan sebagainya. Tapi tuntutan reformasi yang paling banyak menggaung dan diarahkan ini adalah kepada kejatuhan Pak Harto, karena reformasi hanya bisa dilakukan ketika kepala dari rezim yang jahat itu terpenggal, kan gitu logikanya itu. Nah, sejak saat itulah Amin Rais koar-koar gitu, wah kesana kesini, ayo, dan memang berhasil. Karena apa? Karena sejak saat itu barisan mahasiswa yang memang sudah sejak awal terkoordinir dengan sangat baik itu merangsek terus. Ketika ada misalkan, mohon maaf ya, ada pembunuhan terhadap mahasiswa, itu bukan kapok. Mahasiswa zaman dulu tuh kalau misalkan dipancing dengan yang seperti itu, ngeyelnya makin lebih gitu, makin kuat gitu. Itu Jakarta sampai berhari-hari itu lumpuh total gitu, lumpuh sama demonstrasi besar-besaran yang menutup akses-akses jalan dan tertutup oleh polisi dan tentara yang berjaga-jaga untuk menghadapi mahasiswa itu gitu. Jadi pada waktu itu udah dan yang paling buruknya kemudian adalah terjadi serangan sporadis terhadap orang-orang Chinese, orang-orang Cindo. Ditandain aja siapa yang sipit-sipit, itu tokonya dibakar, diambil dulu, kalau misalkan perempuan diperkosa dulu baru dibunuh dan sebagainya. Ada ribuan angka kematian pada waktu itu yang terjadi gara-gara kekerasan kerusuhan. Kenapa orang-orang pribumi menyerang orang-orang Cina gitu? Ya, alasan yang paling standar sebenarnya adalah gara-gara waktu krisis ekonomi, Cina itu dianggap sebagai salah satu pihak yang menghancurkan ekonomi Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena mereka pengusaha, kemudian mereka duitnya banyak, kemudian ada banyak prasangka-prasangka yang lain dan sebagainya. Ya, cuman ironinya itu adalah orang-orang Cina yang memindahkan asetnya ke luar negeri dan kabur ke luar negeri dan sebagainya justru tidak diapa-apain, sedangkan Chinese yang bertahan di Indonesia untuk mencari nafkah justru itu yang dibredel. Itu parah sekali kejadian pada waktu itu. Dan kenapa rakyat Indonesia bisa seperti itu? Apakah alasannya gara-gara si Cina-Cina yang tadi itu? Ya, tapi ada skenario besar juga di belakangnya dari tentara. Jadi banyak sekali pihak yang menduga, termasuk Komnas HAM pada waktu itu, ada banyak pihak yang menduga bahwa tentara ada di balik kerusuhan serangan terhadap orang-orang Cina. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan kerusuhan terjadi terus-menerus, maka yang paling dibutuhkan itu adalah tentara, sehingga mereka tidak akan kehilangan perannya. Jadi mereka memiliki bergining dalam kerusuhan yang tidak pasti itu. Dan mungkin saja kerusuhan-kerusuhan ini memang sengaja dibuat untuk apa? Untuk menuding bahwa mahasiswa yang bergerak dengan cara sporadis demonstrasi ini itu malah justru menghancurkan keamanan Indonesia. Jadi biar nudingnya itu ke mahasiswa gitu. Ya mungkin gitu ya. Yang
Yang jelas memang keterlibatan militer dalam hal ini sangat-sangat kentara dan sangat-sangat kuat. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa menghentikan gerakan reformasi. Jadi tetap Soeharto harus dilengsarkan dan benar-benar terguling. Kemudian diangkatlah tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu. Ada Gus Dur, ada Sri Bintang Pamungkas, termasuk dalam hal ini yang paling terkenal itu adalah ada Pak Amin Rais, dan ada yang agak belakangan muncul gitu ya, Ibu Megawati dan sebagainya. Nah, mereka lah yang dianggap sebagai tokoh-tokoh besar reformasi gitu. Cuman setelah Pak Harto dilengsarkan, ada penyesalan, ada masalah. Bahkan Pak Amin Rais pada waktu itu curhat, saya salah, saya terlalu naif. Karena walaupun saya sudah menggulingkan Pak Harto, saya gagal untuk menggulingkan sistem dan kebiasaannya. Jadi hierarki politik saya hanya memenggal ujungnya saja, tapi bawah-bawahnya masih sama. Tentaranya masih sama, ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo yang sangat akrab dengan Orde Baru, partainya masih Golkar, presiden berikutnya adalah Pak Habibie yang itu adalah anak buah Pak Harto dan sebagainya. Jadi kata Amin Rais, ngapain juga saya reformasi, ini ternyata gagal. Jadi saya gak bisa ngapa-ngapain, cuma menggal kepalanya doang, tapi badannya masih hidup dan bahkan kepalanya regenerasi gitu. Dia mulai pikir seperti itu, dan keluhan itu bukan hanya keluhan yang biasa aja gitu. Jadi maksudnya Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan tetapi gak bisa ngebangun. Jadi bisa menghancurkan Orde Baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa, tapi pas dia ngebangun, dia gagal. Dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu. Ternyata hanya sumur jagung, sebentar sekali. Dia dengan Sri Bintang Pamungkas musuhan. Kemudian dengan Gus Dur dikutuk. Dengan Ibu Megawati juga dijauhin. Dan akhirnya beliau tuh gagal gitu dalam upaya membangun zaman baru setelah zaman lamanya dihancurkan. Jadi ini beda sama Batosai gitu. Kalau Batosai kan saya ingin membangun zaman baru bukan menghancurkan zaman lama gitu ya. Nah kalau Pak Amin Rais kebalik, saya berhasil menghancurkan zaman lama tapi nggak bisa ngebangun yang baru gitu. Jadi reformasi itu gagal. Bahkan ketika beliau mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional, itu partai itu tuh hanya ada di posisi kelima dengan perolehan suara sekitar 7 jutaan. Jadi sedikit sekali. Kalau misalkan backgroundnya Pak Amin Rais itu adalah Muhammadiyah, kan seharusnya ada 28 juta orang yang nyoblos gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Kenapa seperti itu? Ya beliau ternyata memang gagal untuk membangun sebuah koalisi besar gitu. Gagal untuk bisa memanage kekuasaan yang sudah ada di depan mata untuk dikuasainya, dimilikinya gitu. Jadi bikin PAN, nyedot sama orang-orang fakir miskin untuk milih dia, gagal karena kalah sama PDIP yang jualan partai wong cilik. Kemudian nyari suara dari kaum muslimin, kepepet sama PKB, karena kalau misalkan PKB dan sebagainya kan bisa mengeksploitasi kiai untuk bisa menyedot suara-suara dari rakyat gitu ya. Nah kalau dari Muhammadiyah kan nggak bisa yang kayak gitu gitu. Kemudian dari kalangan non muslim udah jelas nggak akan milih Amin Rais gitu ya. Jadi sebenarnya Amin Rais pada waktu itu gagal juga, dan ya akhirnya pada akhir-akhir masa itu Amin Rais justru malah menjadi musuh bersama yang digunjingkan banyak tokoh-tokoh nasional pada waktu itu gitu. Bahkan yang dikutuk sama Gus Dur itu, preman-preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya gitu. Nah preman-preman yang dimaksud itu kan diantaranya adalah Pak Amin Rais, karena konteksnya pada waktu itu preman-preman yang dimaksud Gus Dur itu adalah orang yang melengsarkan dirinya dari jabatan presiden secara inkonstitusional gitu. Nah itu kan di gembong teratasnya itu ada Amin Rais gitu, maka tuduhan itu kayaknya memang buat dia. Nah jadi kita dalam hal ini mengetahui bahwa betapapun ada seorang yang sangat luar biasa berjasa buat Indonesia, di mana beliau menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan reformasi, ya di antara semua upaya dari pihak yang lain, ternyata beliau juga punya masalah karena berhasil menghancurkan tapi gagal membangun ternyata tidak lebih baik. Dan sampai sekarang ide-ide reformasi, ide-ide tentang pembaharuan, bahwa misalkan tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, sepertinya jauh dari harapan. Sekarang ternyata masih berlaku seperti itu. Ya tapi semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.